Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Halo sobat semua, semoga kabar kalian sehat selalu dan dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Kali ini saya sedang berada di sebuah perkampungan di daerah Stembel, yang mana perkampungan ini dikelilingi oleh pesawahan. Seperti yang terlihat di belakang saya ini adalah hamparan pesawahan yang sangat luas, yang mana saat ini sedang sedang melakukan olah tanah setelah masa panen. Dan biasanya para petani di sini itu menerapkan sistem pola tanam serempak, juga panen secara bersamaan. Oke teman-teman, mari kita ikuti berikutnya. Ini adalah pesawahan yang baru yang siap ditanami, dan di sebelahnya di samping kanan saya ini adalah yang belum atau masih masa pengolahan dalam masa olah tanah. Ini saya coba telusuri jalan yang dimana kiri kanan ini terhampar pesawahan yang sangat luas. Perlu saya sedikit tambahkan atau sebagai informasi tambahan bahwa Kampung Bedahan ini berada di Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, yang mana Kabupaten Banyuwangi dalam 10 tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam segala bidang, terutama di bidang sektor pertanian. Dan umumnya petani di Kabupaten Banyuwangi ini kebanyakan bercocok tanam padi sepanjang musim atau 1 tahun selama 3 kali tanam. Tapi di samping budidaya tanaman padi ini juga di sebelah kanan saya ada kebun jeruk. Ini juga dulu tadinya pesawahan yang ditanami jeruk. Dan Banyuwangi juga salah satu penghasil jeruk yang sangat luar biasa yang berada di Pulau Jawa. Dan di sini juga untuk pola tata airnya atau pengaturan irigasinya di sini sangat bagus, yang mana air itu masih diatur oleh yang namanya Jogo Tirto atau penjaga pintu air. Yang Jogo Tirto ini berwenang penuh untuk mengatur suplai air terhadap para petani secara bergiliran. Dan di sini memang untuk aliran airnya sendiri masih sangat melimpah. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah salah satu saluran air yang biasanya dipergunakan oleh para petani di daerah sini. Ini aliran airnya masih deras, terutama musim hujan. Di sini air sangat melimpah. Bahkan saat musim kemarau pun kondisi air di sini masih cukup untuk mengairi lahan-lahan pertanian. Ini kita lihat sawah yang baru yang terdapat bibit padi yang siap dipindah tanam. Cuma ini memang masih dalam tahap olah tanah, dan umumnya petani di sini itu setelah panen itu memang tanah langsung diolah, tidak menunggu lama dulu. Ini sebelah kiri saya ada lahan pertanian
kebun jagung, dan juga di depannya sebelah kanan ada kandang ayam atau peternakan ayam milik warga setempat. Ini jalan menuju arah daerah Stembel yang nanti akan menghubungkan ke Gambiran. Dan di kiri kanan saya ini seperti yang Anda lihat masih terdapat sawah-sawah yang siap siap diolah tanahnya setelah panen. Karena di sini panennya serempak, begitu juga musim tanam nanti serempak. Ini juga ada yang tanam cabai, petani cabai. Oh ya teman-teman, di Banyuwangi juga termasuk salah satu daerah pertanian cabai atau penghasil cabai yang cukup besar, yaitu salah satu andalan suplai cabai untuk pabrik-pabrik yang berada di Jakarta. Selain tanaman cabai, di daerah sini juga ada tanaman jagung, kacang panjang, tanaman tomat, juga tanaman jeruk. Cuma di sini memang masih mayoritas petaninya masih menanam padi. Ini jalan masih area perkampungan, yang mana walaupun di sini termasuk perkampungan, tapi jalannya sudah bagus ya, sudah menggunakan paving block. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi ini cukup pesat di dalam 10 tahun terakhir ini, terutama setelah Pak Anas yang menjadi Bupati di Kabupaten Banyuwangi. Sepanjang 2 periode, pembangunan di Kabupaten Banyuwangi ini sangat pesat dan cukup cukup baik, bahkan mungkin bisa jadi percontohan untuk kabupaten-kabupaten lainnya. Terutama di sini penataan irigasi, pembangunan jalan ke daerah-daerah, pembangunan jalan ke kampung-kampung, juga ada program pertanian terpadu yang mana petani ini mempunyai masing-masing mempunyai kelompok tani, dan dalam setiap kelompok tani tersebut selalu mengadakan pertemuan-pertemuan rutin dengan PPL atau pembimbing petani dari pemerintah. Ini kita lihat salah satu perkampungan, ini perkampungan di agak ke dalam, yang mana suasananya masih kelihatan masih kelihatan hijau, sejuk, dan suasananya cukup tenang. Ada beberapa hal yang sangat menarik bahwa petani-petani di Banyuwangi ini kemajuannya sangat pesat ya. Baik itu petani padi, petani jeruk, ataupun petani cabai, terutama petani cabai. Dan di sini umumnya petani cabai pada saat panen cabai dalam kondisi harga mahal, itu umumnya dapat mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari budidaya tanaman cabai. Nah, seperti bulan-bulan sekarang ini menghadapi kenaikan untuk komoditas harga cabai, yang mana di sini banyak petani biasanya ibaratnya bisa kayak mendadak lah pada saat harga cabai mahal dan panennya cukup melimpah.
Salah satu kelebihan petani-petani di daerah sini itu yaitu adanya kesadaran dalam berorganisasi sebuah kelompok tani, yang mana setiap seminggu sekali atau sebulan sekali itu selalu mengadakan pertemuan rutin yang dipimpin oleh salah satu ketua kelompok tani, dan nantinya akan tergabung ke dalam sebuah gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Dan dari Gapoktan ini biasanya setiap beberapa bulan sekali akan menghasilkan sebuah kesepakatan tentang teknis atau pengaturan budidaya tanaman secara rotasi, yang nantinya akan saling menguntungkan baik petani, pengepul ataupun pihak lainnya. Dan dalam sepanjang tahun biasanya kelompok tani di daerah sini itu selalu mendapat bantuan dari pemerintah, bantuan dari Dinas Pertanian, karena memang kelompok-kelompok tani di sini sangat aktif, sehingga Dinas Pertanian atau dari pemerintah itu selalu memperhatikan setiap ada keluhan dari para petani, karena memang petaninya di sini selalu aktif, selalu adakan kegiatan pertemuan-pertemuan rutin dengan kelompok tani, gabungan kelompok tani maupun dengan PPL-nya. Dan di sini juga PPL-nya sangat aktif ya di Kabupaten Banyuwangi ini. Hampir setiap minggu PPL ini selalu turun ke lapangan. Makanya pertanian di Kabupaten Banyuwangi ini sangat pesat kemajuannya atau mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam hal dalam sektor pertanian. Dan seharusnya ini bisa menjadi contoh untuk kabupaten-kabupaten lain. Ini kita hampir berada di ujung perkampungan, dan nanti dari ujung jalan ini akan masuk ke jalan Kecamatan Gambiran. Nah, sini kita lihat sebelah kanan sama juga di sini baru mulai olah tanah, sama seperti yang tadi pertama kita lihat. Karena memang di sini petani itu serempak ya, melakukan tanam, melakukan olah tanah, juga melakukan pemanenan padi secara serempak, sehingga kelebihannya siklus HPT dan OPT ini bisa diputus mata rantainya, sehingga gangguan terhadap tanaman ini sangat minim ya. Dan tentunya kelebihannya petani akan dapat mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Ini kita lihat tata airnya seperti ini, dan pengelolaan air segini cukup baik ya, karena memang airnya bisa dibagi ke beberapa tempat secara bersamaan. Saya rasa sekian aja dulu buat teman-teman dimanapun berada. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi buat orang lain, dan terutama buat para petani di daerah lain. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum.